saudara yang bergabung di rumah-rumah, baik di seluruh bangsa tentunya, dan di seluruh rumah-rumah dimanapun saudara berada. Shalom, selamat sore. Mari kita sama-sama satukan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan jauh lebih hidup memberkati kita. Biar malam hari ini atau sore hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk membangun pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu sebelumnya Tuhan. Ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Karena betapa kudusnya hadirat Tuhan, kami mau datang dengan hati yang kudus, kami mau datang dengan hati yang suci untuk menghampiri Engkau. Kami tidak mau sekedar rutinitas, tapi kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami rindu dipulihkan oleh Tuhan, kami rindu dibaharui oleh Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Berkati mereka semua yang bergabung Tuhan, yang saat ini bergabung dengan online, baik yang di rumah-rumah maupun dimanapun mereka berada. Kami percaya spirit yang sama, hadirat Tuhan yang sama akan sampai kepada setiap jemaat Tuhan, sehingga kami saat ini boleh merasakan satu kuasa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama katakan pujian. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Mari kita terus menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan pujian. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhannya. Mari katakan sekali lagi, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Allah
dipakai dengan pujian dan penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, penyembahan yang sederhana adalah ketika kita mengatakan terima kasih dalam segala keadaan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan terima kasih. Kami membawa korban pujian kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus yang kami puja. Yesus, kami puja. Yang kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Layakan penyembahan Tuhan. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan adalah Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan Mari angkat penyembahan bersama, katakan sembah dan puji. sembah dan puji. Mari kita akan bangkit bersama-sama. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan adalah Sembah dan pujian. sembah dan puji beri tanganmu. Penyembahan Tuhan. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan sembah dan puji beri tanganmu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji beri tanganmu. Sembah dan puji beri tanganmu. Yesus Tuhan adalah Kita deklarasikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kita deklarasikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita dalam ikatan dalam
tengok kanan kirinya kasih tos. Jangan lupa kasih senyuman yang termanis. Amin, saudara. Amin. Saya mau tanya pada sore hari ini, siapa yang bangga punya Tuhan yang luar biasa? Haleluya. Jadi kita mau ekspresikan Amin. wajah kita yang luar biasa karena kita punya Bapa yang luar biasa. Sungguh ku bangga. Mari saudara. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sebentar saudara, saya belum melihat wajah-wajah yang bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Saudara boleh kasih senyuman sore hari ini? Amin. Senyuman Amin. lebih lebar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita, musik. Ya, mari saudara, boleh menari buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Mari bersama katakan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku Mari pengharapan. bersama-sama katakan ini. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Lebih lagi katakan sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Mari katakan kepada Tuhan, Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku mari pengharapan. bersama-sama katakan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan Mari lagi. Karena ku tahu ini. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara tetap berdiri, amin. Amin. Tengok kanan kiri lagi saudara. Kasih senyuman. Haleluya. Kita mau lebih lagi dahsyat buat Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari saudara. Kita mengucap syukur sore hari buat Tuhan kita yang luar biasa. Yeay. Mari bersama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Selama yang layak dipuja. Bersama katakan. Kami mau bersorak
Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali Bapak Ibu Saudara, ada persembahan pujian dan kesaksian dari Pak Berti. Waktu dan tempat kami persilakan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam doaku, hatiku teduh.
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Satu suara yang luar biasa ya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Kita mau sama-sama katakan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Sepenuhnya kami perlu Engkau. Berbicaralah atas kami saat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Ya firman akan mengubah hidup kami semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan pujian. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Jadi ini boleh menjadi doa kita. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah
Apa yang memulihkan, apa yang menyembuhkan setiap kami.
Roh Kudus yang bergerak di tempat ini melawat menjamah kami. Kami mau membuka hati kami. Sampaikanlah pesan-pesan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang mengambil alih di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Engkau. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama dengan saya mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Seberapa banyak sore hari ini mengalami berkat Tuhan? Angkat tangannya. Wow. Katakan Tuhan Yesusku dahsyat. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Yuk kita lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Tapi kita satu-satu ya, kita baca. Saudara, firman Tuhan, saya beri judul, dunia boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita, tetapi Tuhan merekakan yang baik. Amin. Yuk kita baca 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf nih. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, saya mau jelaskan dari awal ya. Saudara, ini berbicara tentang Yusuf. Saat itu saudara mungkin sudah banyak mendengar dan membaca firman bagaimana Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf dimasukin ke dalam sumur saudara, dibuang. Saudara bisa bayangin kalau saudara jadi Yusuf ya, bagaimana kita alami seperti itu. Bukan hanya dijual, bukan hanya dimasukin ke sumur, tapi Yusuf juga dijebloskan ke penjara saudara. Betapa penderitaan, kesusahan, kesulitan yang dialami Yusuf, betapa sakit luar biasa. Namun satu hal saudara, saat Yusuf mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya, saya sangat belajar saudara. Saat Yusuf mengalami kesakitan di dalam hidupnya, dikecewakan, dibuang, dipenjara, dijual saudara. Kita bisa mengalami apa yang seperti Yusuf alami. Namun satu hal saudara, ketika dia mengalami kesakitan yang luar biasa di dalam hidupnya, Yusuf tidak pernah sakit hati. Amin. Amin. Yusuf tidak pernah sedih hati. Dia nggak pernah sakit hati orang lain mau jual saya, mau menghina saya, mau memfitnah saya, mau mengejek saya, mau ngomongin saya. Yusuf nggak pernah sakit hati. Begitupun saudara dan saya. Kita belajar seperti teladan Yusuf. Sebenarnya Yusuf punya alasan untuk sakit hati saudara. Punya alasan nggak? Punya alasan. Dia dijual sama saudaranya, dimasukin sumur, dipenjarakan. Punya alasan Yusuf sakit hati. Punya alasan Yusuf dendam. Punya alasan Yusuf benci. Tapi dengar baik-baik saudara, Yusuf tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf tetap, dia percaya, dia punya iman yang luar biasa. Orang boleh ngomongin dia. Dia katakan orang mau jelekin saya, silakan. Hati saya tidak sedih. Mungkin saudara seberapa banyak yang sering kali dikecewakan. Dikecewakan, disakiti. Hari ini dengar baik-baik saudara. Kita mau belajar teladan Yusuf. Bilang sama Tuhan, aku tidak sedih Tuhan. Amin. Yuk sama-sama dengan saya. Kita mau katakan, aku enggak sedih Tuhan. Aku disakiti, aku diomongi, dikecewain. Aku enggak sedih. Kenapa saudara? Yusuf kenapa enggak sedih? Padahal dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang udah sukar, mengalami penderitaan, kesusahan. Kenapa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf percaya bahwa di balik apa yang semua dia alami, Yusuf berkata, ini Yusuf yang sedang berbicara saudara. Yusuf berbicara dalam Kejadian 50 ayat 20 ini. Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Dunia boleh mereka-rekakan yang jahat buat saya, kata Yusuf. Tapi saya percaya, saya punya Allah, saya punya Tuhan, mereka-rekakan yang baik
buat hidup saya. Yang percaya katakan amin. Sekalipun kita mengalami kesukaran, kesusahan, disakitin orang, dikecewain orang, difitnah orang, saudara jangan balas dendam. Amin. Anak yang takut Tuhan, kita milik kepunyaan Tuhan, kita ahli warisnya Tuhan Yesus. Gak usah balas dendam. Kenapa? Biarlah Tuhan yang berperkara dengan orang-orang yang memusuhi kita. Amin saudara. Kita percaya sampai Yusuf sebenarnya dia bisa aja balas dendam sama saudaranya, tapi dia tidak lakukan itu saudara. Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Ada kekuasaan di tangannya. Bisa aja dia tangkap saudaranya, dijebloskan ke penjara atau dibalas, tapi Yusuf tidak lakukan itu. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Apapun yang kau hadapi hari ini, mungkin kau dikecewakan, disakiti, difitnah, diejek, gak usah sedih hati. Kita percaya Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik buat hidup kita. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Allah selalu mereka-rekakan yang baik buat hidup saudara dan saya yang percaya pada Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang alami seperti Yusuf. Seberapa banyak yuk angkat tangannya mengalami seperti Yusuf? Ada kan di tempat ini? Wah, banyak juga ya. Luar biasa. Banyak yang alami. Tapi dengar baik-baik. Orang-orang yang sedang mereka-rekakan yang jahat kepadamu, ya, terhadap engkau, menyakiti engkau, mengecewakan engkau, memfitnah engkau, menuduh engkau. Saudara, dengar baik-baik. Tidak usah sedih. Amin. Yuk katakan kiri kananmu, gak usah sedih ya. Amin. Amin saudara. Masih manusiawi kalau kita masih sedih, tapi jangan sedih ya. Jangan sedih. Kenapa? Karena aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang adil. Aku punya Allah yang peduli. Aku punya Allah yang tidak pernah tinggalkan aku. Aku punya Allah yang selalu membela aku ketika aku hidup di dalam kebenarannya. Amin saudara. Gak usah sedih, gak usah takut. Biarlah musuhmu itu bukan engkau yang berperang. Biarlah Allah yang berperang melawan musuh-musuhmu. Amin. Pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Yang penting hidup saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Amin. Katakan kiri kananmu, hidup dalam kebenaran. Waduh, kurang kencang. 1, 2, 3. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Saya percaya Tuhan sedang bawa kita, orang-orang yang mengalami seperti Yusuf. Ketika Yusuf menyadari Tuhan, aku percaya Tuhan mereka-rekakan yang baik buat hidup aku. Ternyata benar saudara. Ketika Yusuf bisa melepaskan pengampunan, tidak dendam, tidak sakit hati, Yusuf hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Begitu hidup saudara dan saya, nggak perlu takut, nggak perlu sedih. Orang boleh mereka-reka yang jahat dalam hidupmu, tapi engkau akan dipelihara oleh Tuhan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Tuhan selalu merekakan yang baik buat hidup saudara. Kita dipelihara sama Tuhan. Orang boleh merendahkan, orang boleh meremehkan hidup kita, tapi hidup kita dipelihara Tuhan luar biasa. Ini firman Tuhan. Sampai sekarang hidup saudara seberapa banyak yang tadi angkat tangan, saudara mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan pelihara hidup kita. Ini janji Tuhan bagi saudara dan saya. Mari percayalah bahwa kita punya Tuhan yang selalu memelihara apapun yang saudara sedang hadapi hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara, dengar baik-baik. Ketika saya mau menyampaikan firman ini, saya bilang begini. Tuhan, apa yang mau saya harus sampaikan? Tuhan ingatkan begini saudara. Camkan penabur benih. Iblis sekarang sedang menabur racun di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Hati-hati. Iblis sedang menabur racun bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setia, yang melayani, yang mau hidup sungguh-sungguh. Iblis gak pernah berhenti untuk mengejar racun apa yang ditanamkan oleh iblis. Saudara tahu? Racun kekecewaan. Hati-hati. Jangan kita minum racun itu saudara. Iblis tabur, iblis berikan, ya. Iblis berusaha menghancurkan kita. Kita anak-anak Tuhan belajar waspada, peka.
Jangan kita minum racun yang ditabur oleh iblis. Ujung-ujungnya apa? Mati rohani kita. Mulai hari ini kita mau bangkit, kita menguatkan roh kita, kita mau terus membangkitkan iman kita di dalam Yesus. Kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Karena saya percaya, seberat apapun engkau hadapi, masalah persoalan pergumulan tantangan, dikecewakan, dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang sanggup menghapuskan air mata saudara menjadi suatu kebaikan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup menghapus air mata kesedihanmu dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan. Siapa yang mau terima, angkat tangannya. Yes, katakan aku mau terima. Amin. Ya, gak semangat. Seberapa banyak yang mau terima kebaikan Tuhan? Angkat tangannya. Katakan, aku mau terima kebaikan Tuhan. Aku mau terima kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya ketika engkau mengatakan, aku mau terima kebaikan Tuhan, saudara akan menerima. Kita percaya saudara, kita punya Allah yang hebat. Kita percaya kita punya Allah yang adil. Katakan kiri kananmu, engkau punya Allah yang adil. Aku juga punya Allah yang adil. Amin. Amin saudara. Yang penting tadi firman Tuhan katakan, hidup aku benar di hadapan Tuhan. Amin. Yuk katakan sekali lagi, yang penting hidup aku benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan bela hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Apa persoalan hidupmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Apa yang sedang kau hadapi hari ini, saudara anak-anak Tuhan di tempat ini? Kita jangan mau terkecoh oleh iblis. Iblis selalu mereka-rekakan yang jahat. Tapi kita punya Tuhan yang selalu mereka-rekakan yang baik buat aku. Amin. Yuk sama-sama perkatakan, maka firman Tuhan akan dinyatakan dalam hidup. Amin. Tuhan telah mereka-rekakan yang baik buat aku. Tuhan telah mereka-rekakan yang baik buat aku. Amin. Sekali lagi, Tuhan telah mereka-rekakan yang baik buat aku. Tuhan telah mereka-rekakan Terjadi di dalam nama Yesus. buat aku. Kebaikan akan Tuhan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Kalau kebaikan Tuhan nyatakan buat Yusuf, ketika dia mengalami tantangan, pergumulan dalam hidupnya, Yusuf mengalami pemeliharaan, mengalami pembelaan dari Tuhan. Bukan itu aja, Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Amin. Artinya saudara akan naik level, saudara. Boleh direndahkan, tapi Tuhan meninggikan engkau. Jangan takut anak-anak Tuhan. Jangan sedih, karena kita percaya Tuhan memelihara suatu bangsa yang besar. Artinya saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Naik levelmu. Ada amin saudara? Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, mari. Saya percaya Yusuf bisa melewati tantangan demi tantangan di dalam hidupnya. Ketika dia dijual, masuk sumur, di penjara. Kenapa Yusuf bisa melewati? Kuncinya satu, dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya penolong yang ajaib hanya satu, yaitu Tuhan. Makanya dia gak balas dendam, gak kepahitan, gak benci. Dia percaya Tuhan yang dia sembah itu akan menyatakan kuasanya. Keadilan akan Yusuf terima. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Hari ini apapun yang kau hadapi, percaya Tuhan akan menolong dan membela engkau. Amin. Gak usah takut, gak usah gentar. Tantangan boleh ada, tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, saudara bisa melewati setiap kesulitan demi kesulitan di dalam hidupmu. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya di tempat ini. Dia tahu apa yang sedang saudara dan saya hadapi. Bahkan Tuhan juga tahu ketika Yusuf punya pergumulan di dalam hidupnya, Tuhan tahu. Bahkan Yusuf juga tahu saudara, ketika dia mengalami hal yang sulit, masa sukar, tantangan. Wow, luar biasa. Yusuf percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupnya. Amin. Begitupun dengan hidup saudara dan saya. Saat ini kau mengalami kesukaran, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara dan saya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa
menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kita percaya itu, saudara. Saya bersyukur, saudara. Oleh sebab itu saya percaya Tuhan akan beri kemampuan bagi saudara dan saya yang mau melewati setiap tantangan, setiap badai, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Setiap musim di dalam hidup kita, ketika kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus berseru kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada keraguan di dalam hidup kita, maka saudara dan saya bisa melewati setiap musim di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara dan saya adalah ahli warisnya. Saudara dan saya adalah orang-orang kesayangan Tuhan. Seberapa banyak yang percaya saudara kesayangan Tuhan? Angkat tangannya. Yang gak angkat tangan gak merasa disayang Tuhan ya. Saya, saudara-saudara semua yang ada di tempat ini, kita adalah anak kesayangan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, saya anak kesayangan Tuhan. Dengar baik-baik. Di balik semua yang saudara saya alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, dengar baik-baik. Kuncinya belajar mengampuni. Amin. Gampang apa susah? Susah. Tapi teladan sudah kita terima pada malam hari ini. Lewat Yusuf, Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Oleh sebab itu dengar firman Tuhan baik-baik. Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, jangan pernah merusak diri kita, hidup saudara dengan dendam, sakit hati, benci, dengan kepahitan. Rugi, katakan sama saya, rugi. Coba kiri kanan lo, rugi. Amin. Jangan ya. Buang, lepaskan. Hidup dalam pengampunan itu gak mudah. Gak mudah, gak gampang. Tapi saya percaya, ketika aku berjalan bersama Tuhan, pasti bisa. Katakan yes. Amin. Ketika saya dan saudara berjalan bersama Tuhan, pasti bisa mengampuni. Amin. Jangan dipenuhi hati kita ini dengan dendam, dengan marah, dengan sakit hati, dengan benci. Jangan, saudara. Mulai hari ini kita buang. Belajar seperti Yusuf. Dia menerima kemuliaan Tuhan karena dia bisa mengampuni. Seberapa banyak yang mau mengampuni? Amin. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Yusuf. Dia percaya bahwa dia akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Begitupun saudara dan saya, engkau akan mengalami kebaikan dari Tuhan malam hari ini. Amin. Yuk bersama saya mau katakan, saya akan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya akan mengalami kebaikan Terjadi di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara hidup. Tuhan pulihkan engkau. Tuhan berkati. Tuhan sembuhkan engkau. Buka hati saudara. Sekali lagi Yusuf mengerti rencana Tuhan di dalam hidup. Sekalipun dia mengalami pahit, sekalipun dia sakit, saudara, tapi Yusuf mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Dengan dia mengalami hal yang sukar, sulit, pahit, Yusuf jadi penguasa di Mesir. Betul nggak? Begitupun dengan saudara. Begitupun dengan saya. Kita mempercayai kita punya Allah yang luar biasa. Kita mempercayai kita punya Allah yang selalu mereka-rekakan yang baik buat hidup kita. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah sedih. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kecewa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Katakan kiri kananmu, jangan pernah sedih. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang masih sedih di tempat ini. Seringkali Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Sakit memang. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya ketika mengalami sesuatu yang buruk di dalam hidup, Tuhan rindu saudara
berakar di dalam Dia. Amin. Katakan, saya jadi orang percaya yang berakar di dalam Tuhan. Saya menjadi orang percaya berakar dalam Tuhan. Itu saudara, itulah rencana Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ada rencana Tuhan yang indah. Yang kedua, agar kita mengerti bahwa ujian, masalah, persoalan, pergumulan yang saudara hadapi itu akan menghasilkan ketekunan di dalam hidup. Amin. Yang pertama apa? Berakar di dalam Tuhan, supaya kita menjadi orang yang dewasa, berakar. Jadi orang percaya punya akar yang kuat, dicabut kena angin, kena badai nggak pernah roboh. Dia tetap akarnya tertanam. Yang kedua, ya kita percaya kita akan lebih lagi dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak yang siap? Kita mau bertekun di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita semua mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup. Kadang-kadang peristiwa buruk yang terjadi pada kita. Tapi Tuhan menyatakan saudara dan saya sebagai pemenang. Amin. Amin saudara. Seberapa banyak di sini sebagai pemenang, angkat tangannya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mereka-rekakan yang baik buat aku. Engkau beri aku kemenangan. Engkau memberi aku keajaiban. Engkau pelihara hidupku. Engkau menyertai aku. Engkau memberkati aku. Engkau menyembuhkan aku. Percaya saudara. Ketika engkau memperkatakan yang baik, maka Tuhan akan nyatakan. Yuk kita baca yuk Bilangan 14 ayat 28. Saya senang dengan ayat ini. Yuk belajar anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau memperkatakannya. Bilangan 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Sudah? Yuk baca ya. 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Ini artinya, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Belajar anak-anak Tuhan di tempat ini memperkatakan yang positif, memperkatakan firman, memperkatakan yang baik. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan lakukan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan genapi di dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jadi memperkatakan yang positif. Ya, belajar, katakan Allah mereka-reka yang baik dalam hidupku. Amin. Dengan iman, bukan asal ngomong, tapi kita punya iman. Aku percaya Tuhan, Allah mereka-rekakan yang baik buat keluargaku. Yuk ikuti saya. Allah mereka-rekakan baik buat keluargaku. 1, 2, 3. Allah mereka-rekakan yang baik buat keluargaku. Allah mereka-rekakan yang baik buat pekerjaanku. Allah mereka-rekakan yang baik buat pelayananku. Allah mereka-rekakan yang baik buat kesehatanku. Perkatakan saudara dengan iman, maka firman Tuhan katakan, aku akan nyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan mengerjakan. Ketika aku memperkatakan, Allah mereka-rekakan yang baik buat kesehatan aku, terjadi enggak? Terjadi. Kalau engkau dengan iman memperkatakan. Engkau mereka-rekakan yang baik buat pekerjaanku, buat usahaku, buat bisnisku. Aku percaya Tuhan, aku diberkati. Terjadi enggak? Terjadi. Jangan pernah bilang, aduh dagangku sepi. Jangan saudara. Tetap berkata, wah aku bersyukur Tuhan, dagangku ramai di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saya belajar saudara. Belajar memperkatakan yang baik, yaitu firman. Mari bersama dengan saya, yuk kita mau katakan, aku sehat di dalam nama Yesus. Aku sembuh di dalam nama Yesus. Aku diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Aku umat pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Seberapa banyak umat pemenang? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, aku berterima kasih Tuhan. Amin. Tuhan yang membela segala perkara yang sedang saudara harapi hari ini. Ada amin? Ketika kami memuji menyembah Tuhan,
Karena kami masih terus tetap berdoa. Tuhan perlihatkan satu lembar kertas. Isinya saudara, ketika engkau beriman, ketika engkau percaya, lembaran kertas hutang-hutang ini Tuhan sobek. Seberapa banyak yang punya utang, angkat tangannya. Yang punya utang, angkat tangannya. Jangan malu saudara. Ini janji Tuhan. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan, kertas utangmu Tuhan robek. Amin. Percaya nggak? Seberapa banyak yang percaya, angkat tangannya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau saya diperlihatkan kertas utang-utang ini disobek sama Tuhan, berarti hutangmu tahun ini lunas. Amin. Katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu mendengar. Seperti pujian tadi. Ketika kau berseru, ketika kau berdoa meminta sama Tuhan, mari saya percaya Tuhan akan membela perkara-perkara yang sedang saudara hadapi hari ini. Sekalipun hutang menumpuk, kertas hutang itu akan disobek sama Tuhan. Cara Tuhan untuk melunasi hutangmu. Amin. Puji Tuhan. Yang aminnya kencang terjadi di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Menerima dengan iman saudara, apa yang kau perkatakan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. Ya, bersama saya sekali lagi dengan imannya saya mau ngajak saudara ini memperkatakan profetik dengan iman. Saya nggak mau ngikut-ngikut jadi pengikut seperti apa ya, kambing apa domba ya? Kambing ya. Kalau gembalanya embe gitu ya. Saya nggak mau. Saya mau jemaat penabur benih jadi pemenang. Amin. Saya mau jemaat penabur benih diberkati Tuhan. Yuk bersama saya katakan, aku diberkati Tuhan. Hubungan keluargaku diberkati Tuhan. Usahaku diberkati Tuhan. Bisnisku diberkati Tuhan. Kesehatanku diberkati Tuhan. Keuanganku diberkati Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, aku sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Yang aminnya kencang terjadi. Nanti ada kesaksian ya saudara. Luar biasa. Tuhan ingatkan hari ini. Dengar baik-baik. Ketika engkau selalu bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang akan berperang bagi musuh-musuhmu. Bangga gak kita punya Tuhan? Kita bangga. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Dia mau membela hidup saudara. Dan Tuhan katakan, aku akan berperang melawan musuh-musuhmu. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Doakan, berkati musuh-musuh kita. Kita percaya hari ini bahwa hidup saudara dan saya, kita lebih dari pemenang. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Amin. Karena saudara lebih dari pemenang. Dan saudara akan menerima kemenangan di dalam hidupmu kalau engkau terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam Dia. Hidupi firman di dalam hidupmu. Takut Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku akan memelihara hidupmu. Aku akan mengerjakan mereka-reka kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala. Mari hari ini kita mau hidup lebih sungguh lagi di dalam Tuhan. Hati-hati, iblis sedang menaburkan racun kekecewaan buat kita. Tapi kita tidak bisa minum racun itu karena kita punya Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, buang sakit hati kita, buang kepahitan kita. Mari kita mau melihat anak-anak Tuhan di tempat ini, minta terus Roh Kudus kepekaan, minta terus pewahyuan, minta terus hikmat yang dari Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan. Maka engkau akan mengalami seperti Yusuf. Yusuf diangkat, bahkan Yusuf dapat memberkati saudara-saudaranya.
Artinya ketika Yusuf bisa mengampuni, bisa memaafkan, Yusuf dibela oleh Tuhan. Ayat yang terakhir, saudara tutup 21. Di dalam ayat yang ke-21 saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Kejadian, kembali pada Kejadian, di mana Yusuf dia masih memberkati keluarganya, memberkati saudara-saudaranya. Jadi janganlah takut, kata Yusuf. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Begitupun dalam hidup kita, mari kita menabur kebaikan. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai yang lebih baik. Kita percaya malam hari ini, saudara, apapun pergumulan dalam hidupmu, Tuhan bela, Tuhan tolong, Tuhan akan berikan jalan keluar dan kemenangan. Engkau diberkati kesehatanmu, keuanganmu, Tuhan akan berkati keluargamu, hubungan keluargamu, Tuhan akan berkati. Yang paling penting di dalam hidupmu, mari mau berkata, Tuhan angkat kekecewaan, dendam, sakit hati yang ada dalam hidupku. Karena aku ingin ketika aku dipulihkan, aku boleh berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan karena kami tidak mau dirugikan oleh siasat-siasat iblis. Kami mau terus memandang kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, hidup sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur buat firman-Mu. Mari saya undang para imam-imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Ketika Engkau mengangkat pujian, ini doamu, saudara. Bukan hanya nyanyi, tapi Engkau memperkatakan dari hatimu. Buka hatimu, apa yang Engkau alami, Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Ketika Engkau percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi aku kekuatan. Tuhanlah penolong, Tuhanlah sahabat yang selalu ada tatkala kau mengalami kesukaran, kesulitan. Tuhan selalu setia, Dia selalu ada bagi engkau. Tetap percaya pada Tuhan, jangan ada keraguan. Tetap pegang iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan siap untuk memberikan jalan keluar, berkat, kemenangan di dalam hidupmu. Mari kita angkat pujian sama-sama. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Siapa kasih. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Ya Tuhan, Dia yang memberi kekuatan. malam hari ini ada kekuatan yang Tuhan beri kepada Tuhan kami. Yesus Tuhan beri kemampuan bagi setiap kami untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang melukai. Segala perkara. Angkat pujian ini sebagai doa. Percaya apapun pergumulan kesalahan dalam hidup. Ketika engkau sakit, engkau berkata, aku sembuh sekarang Tuhan di dalam nama Yesus. Ketika kau menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan, percaya Tuhan setia selalu menolong engkau. Dapat kutanggung, yes Lord. Angkat tanganmu saudara. Berapa asih Tuhan Yesus penolong dan sahabat. yes Lord Jesus. Tetap percaya Tuhan Sekali lagi dengan yes, dapat kutanggung. Tuhan selalu meregalkan yang baik dalam kehidupan kami anak-anakmu. Oh, syanaralabo. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan akan menolong di dalam
Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyerahkan jemaat umat-Mu di tempat ini. Aku percaya jemaat umat-Mu yang di rumah-rumah mengikuti live streaming. Aku percaya kuasa Roh Kudus bekerja, melawat, menjamah. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang kekurangan diberkati Tuhan. Aku percaya keluarga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan, hubungan keluarga juga diberkati Tuhan. Ada berkat yang melimpah di dalam kehidupan anakmu. Aku percaya malam hari ini keajaiban, mujizat terjadi. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anakmu. Aku percaya seberat apapun pergumulan dalam hidup mereka, aku percaya di dalam Engkau ada jalan keluar, ada kemenangan. Karena tidak ada satu manusia pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik bagi anak-anakmu yang selalu hidup di dalam kebenaran, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya yang takut akan Tuhan akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja. Biarlah hidup kami semakin hari diubahkan, dibaharui, bahkan hidup kami boleh berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Dan kemuliaan Tuhan turun dinyatakan dalam hidup kami, sehingga mujizat keajaiban kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Bahkan pertolongan, kasih, kuasa-Mu, kelegaan, kelepasan terjadi malam hari ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang percaya sama-sama mau katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian. Tadi beliau sudah menyanyi, tapi saat ini kita mau dengarkan kesaksian bagaimana beliau disembuhkan. Silakan Bung Berti boleh maju ke depan. Maaf, minta waktu sebentar. Amin. Saya pernah mengalami sakit beberapa waktu yang lalu. Saya operasi 60 jahitan, pengangkatan batu empedu. Saya bersyukur buat Tuhan Yesus. Kalau bukan Tuhan Yesus mungkin saya nggak ada di sini. Dan saya sangat bersyukur penyakit ini kena waktu saya di rumah. Yang saya berpikir kalau saya beberapa waktu yang saya di Bali, saya di Jakarta, kalau kenal di Bali di Jakarta, siapa yang mau lihat saya lagi? Jadi saya cuma bersyukur buat Tuhan, kebesaran Tuhan buat hidup saya. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Mari saudara, kita mau memberikan persembahan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti setelah akan berdoa. Syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan Tuhan setiap persembahan yang anak-anak memberikan. Biarlah semua itu boleh digunakan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi. Berkati juga teman-teman yang belum dapat memberikan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memberkati mereka semua, sehingga Tuhan mereka suatu saat nanti bisa memberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan yang bertugas, kita mau sama-sama nyanyikan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Mari bersama katakan, biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. mari katakan bersama-sama. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji,
Bapak. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa datang kepada Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan khususnya. Amin. Yes. Kami berdoa untuk presiden kami, Amin. Yes. wakil presiden, para menteri, eselon 1, eselon 2, MPR, DPR, TNI, Polri, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan marifat, Ya. sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Amin. Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia buat kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Hasil bumi, hasil sawah, hasil ladang, ternak, tambang, semuanya yang ada di Indonesia ini Engkau berkati. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau kirimkan hujan pertobatan besar-besaran di Indonesia ini Tuhan, supaya semakin hari semakin banyak jiwa datang kepada-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya yang sesungguhnya kami butuhkan dari kedalaman hati kami yang terdalam Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong kami, hanya Engkau Tuhan yang mengerti kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, mari Tuhan yang saat ini sedang sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit Tuhan, mari Engkau jamah dengan kuasa-Mu, pulihkan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, oleh kuasa bilur Yesus. Tuhan, terima kasih, pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami beriman kepada-Mu Tuhan, Engkau pasti melakukannya Tuhan. Yang letih lesu dan berbeban berat, mari Engkau berikan kelegaan. Amin. Yang sedang mengalami masalah dan jalan buntu, mari Engkau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami masalah ekonomi, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali Tuhan, pulihkan kembali Tuhan, karena hanya Engkau yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan kuasa firman-Mu saja. Ketika Engkau berkata Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat pasti terjadi Tuhan. Kami hanya perlu satu perkataan-Mu saja Tuhan, dan itu cukup Tuhan, cukup Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau mengangkat tangan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan hadir di tempat ini. Engkau melawat, menjamah setiap hidup kami. Kami percaya malam hari ini kami telah diubahkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan kami dibaharui, tubuh kami, jiwa kami, roh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu, buat kesembuhan pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming di rumah-rumah, kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan bergerak bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan Yesus juga yang memberkati. Kami percaya setiap kami di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, dimanapun anak-anak-Mu berada, baik yang mengikuti dari rumah sakit, kami percaya kuasa kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak-Mu yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini mengangkat tangan. Mari saudara, pulanglah. Terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucumu, suami istrimu. Tuhan memberkati. Lumbung-lumbungmu Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan sudah mencurahkan minyak yang baru, anggur yang baru, gandum yang baru dalam
dalam hidupmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, usaha, bisnis, ekonomi, pelayanan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kelimpahan jadi milik bagian dalam hidupmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, ekonomi keuanganmu, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat yang Bapa berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan menudungi, melindungi kami. Bahkan Tuhan kami percaya sakit penyakit tidak dapat mendekat pada tubuh kami. Panah-panah api si jahat tidak dapat mendekat pada tubuh kami. Sebab di dalam tubuh kami ada terang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya malam hari ini Tuhan, matahari tidak akan terbenam di dalam hidup kami. Bahkan bulan tidak akan pernah surut dalam hidup kami. Sebab di dalam hidup kami ada terang abadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami percaya perkabungan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat-berkat Tuhan hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.